Tidak terasa 2022 hanya tinggal 2 bulan lagi. Akan tetapi gejolak perekonomian global masih belum juga stabil sehingga membuat investor cukup khawatir. Dari luar negeri, US inflation bulan September yang masih tinggi menambah keyakinan bahwa The Fed akan terus bersifat agresif menaikkan suku bunga acuan hingga akhir tahun 2022. Di Inggris, dalam 1 tahun ini sudah terjadi 3 kali pergantian Perdana Menteri. Ditambah lagi perang Rusia dan Ukraine yang berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, namun belum juga ada tanda-tanda akan berakhir. Sedangkan dari dalam negeri, inflasi di bulan September dalam negeri mencapai 5,95% akibat kenaikan harga BBM. Oleh karena itu, Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin. Namun, yang terjadi adalah rupiah terus melemah hingga berada di level 15.600. Meski demikian, IHSG kembali ke level 7.000 dan asing terus mencatatkan net buy. Berita mengenai Capres 2024 pun perlahan tapi pasti sudah menjadi headline di media massa. Nah, dengan kondisi saat ini, kira-kira bagaimana outlook pasar modal 2023? Pak Rudi, tadi di awal saya sempat membahas mengenai Bank Indonesia yang kembali menaikkan suku bunga acuan. Nah, akan tetapi kita tahu bahwa asing itu kembali net buy, Pak, ke pasar saham kita. Kenapa bisa gitu ya, Pak? Oke, jadi net buy, net sell asing itu berbeda antara saham dan obligasi. Kalau misalkan terjadi kenaikan suku bunga di Amerika Serikat sehingga imbal hasil dalam dolar lebih menarik, yang biasanya dijual itu bukan saham tapi obligasi. Kalau untuk saham itu berbeda, karena saham itu yang dilihat bukan imbal hasilnya, kan saham tidak ada kupon tetap seperti obligasi. Jadi yang dilihat itu tetap prospek pertumbuhannya. Kalau Indonesia kan saat ini diuntungkan dalam artian harga batu bara masih tinggi. Indonesia adalah eksportir batu bara terbesar di dunia. Kemudian Indonesia adalah importir minyak bumi. Harga minyak bumi lagi turun. Nah, belum lagi sejak pembukaan ekonomi dicanangkan oleh pemerintah, aktivitas masyarakat itu semakin baik. Hal ini juga tercermin dari laporan keuangan perusahaan kuartal 3 yang sudah keluar dan rata-rata bagus. Nah, jadi faktor itu yang lebih mempengaruhi apakah asing akan net buy atau net sell di saham Indonesia. Nah, karena data dalamnya bagus, bisa saja hal ini yang menyebabkan kenapa asing masih terus masuk ke Indonesia. Pak, berbicara tentang asing, tentu kita tahu bahwa The Fed ini masih akan agresif, Pak, menaikkan tingkat suku bunga. Nah, kira-kira apakah ini akan berefek buruk, Pak, ke Indonesia? Oke, kalau kita berbicara kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, efek buruknya terhadap Indonesia ada 2. Yang pertama terhadap harga obligasi, yang kedua terhadap kurs nilai tukar. Nah, kalau kita berbicara harga obligasi, perkiraan dari Panin Asset Management, tingkat suku bunga Amerika Serikat itu baru akan memuncak di sekitar Maret 2023. Artinya 2022 ini katakan dia naik di bulan November atau Desember, kemungkinan masih akan disambung lagi di Januari, Februari, dan Maret tahun depan. Nah, setelah itu karena situasi ekonominya juga semakin tidak sehat ya, karena suku bunga yang tinggi kan membuat KPR-nya tidak jalan, kredit semakin mahal gitu. Nah, pembicaraan untuk suku bunga berhenti dinaikkan atau bahkan diturunkan itu mungkin ya akan dimulai dari sekitar Juni sampai dengan akhir tahun 2023. Pada saat itu diharapkan seharusnya volatilitas obligasi sudah berhenti dan bahkan bisa rally. Nah, kalau terhadap kurs nilai tukar itu agak berbeda. Kalau kurs nilai tukar itu kenaikan suku bunga Amerika Serikat akan membuat indeks dolar menguat terhadap mata uang di seluruh dunia. Nah, tapi derajatnya berbeda-beda. Ada negara yang mungkin penurunannya lebih dalam, ada negara yang mungkin penurunannya lebih sedikit. Nah, Indonesia cukup beruntung di tahun 2022 ini kita surplus ekspor sangat besar sehingga membuat rupiah itu menjadi salah satu mata uang yang sering dibeli. Karena orang kalau beli batu bara dari Indonesia, dolarnya ditukar ke rupiah gitu. Nah, jadi cadangan devisa Indonesia juga bertambah. Nah,
Jadi memang seluruh mata uang melemah terhadap US dollar, tapi pelemahan yang Indonesia lebih sedikit dibandingkan mata uang asing. Karena hal itulah kita juga menjumpai kenapa Indonesia melemah terhadap US dollar. Pada saat yang sama kita menguat terhadap euro, terhadap pound sterling, terhadap won Korea, yen Jepang, renminbi China, ringgit Malaysia. Karena mata uang saya sebut di atas, pelemahan mereka lebih dalam dibandingkan Indonesia. Ya, jadi kalau dibilang efek negatif terhadap kurs, iya, membuat rupiah melemah. Tapi pada saat yang sama kita juga menguat terhadap mata uang dari beberapa negara lain. Berbicara mengenai topik video kita pada hari ini, yaitu mengenai tahun 2023. Nah, 2023 itu kan banyak orang yang mengatakan resesi. Yang resesi itu bukan Indonesia. Yang resesi itu bisa saja Amerika Serikat karena mereka punya suku bunga terlalu tinggi sehingga kreditnya mulai macet, ya, orang berhenti ngambil. Yang sudah ada pada saat bunganya di-adjust lebih tinggi jadi nggak kuat bayar. Resesi juga bisa terjadi di Uni Eropa yang di mana mereka mengandalkan energinya dari Rusia. Karena mereka tidak mau impor dari sana, kemudian beli dari tempat lain harganya lebih mahal, inflasi jadi tinggi. Inflasi jadi tinggi, daya beli masyarakat turun sehingga mereka mengalami resesi. Mungkin juga seperti China yang alasan lain, mereka lockdownnya terlalu ketat, jadi ekonominya tidak jalan. Nah, Indonesia itu tidak mengalami resesi. Kenapa? Karena kita ada PSBB, tapi tidak seketat China. Harga energi tinggi, oke, tapi kita diuntungkan karena kita ekspor batu bara. Kemudian memang ada kenaikan harga BBM, tapi kenaikannya itu kalau kita lihat sampai sekarang, inflasinya tidak terlalu tinggi. Bahkan dia setelah naik di bulan September kembali turun di bulan Oktober. Nah, jadi pengendalian inflasi di Indonesia lebih baik dibandingkan negara-negara yang lain. Dengan kata lain, yang resesi itu negara lain bukan Indonesia. Hal ini juga sulit untuk kita nyatakan dari depan. Kenapa? Karena yang mempengaruhi harga saham itu ada banyak. Kalau misalkan kita lihat laporan keuangan kuartal 3 2022 ini, di mana LQ45 naik, kemudian yang non LQ45 juga naik. Yang naik bukan hanya pendapatan tapi juga laba bersihnya. Nah, itu membuat valuasi harga saham Indonesia semakin murah sehingga menjadi tujuan investasi. Justru resesi itu akan membuat dana asing mencari negara yang masih bertumbuh. Ya, seperti 2020 dana asing mencari negara yang memproduksi vaksin. 2021 mereka mencari negara yang banyak perusahaan-perusahaan digital. 2022 orang cari perusahaan energi. Nah, kalau 2023 topiknya resesi, yang orang cari itu negara yang bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi Indonesia itu diperkirakan masih akan positif tahun depan. Dan bahkan mungkin dalam 5 atau 10 tahun ke depan, Indonesia bisa masuk peringkat 10 besar dunia. Nah, jadi itu yang menurut saya, dana asing harusnya masih akan menganggap Indonesia sebagai suatu negara tujuan investasi yang baik. Nah, jadi saya tidak berpendapat kalau resesi yang terjadi di negara lain akan berdampak terlalu negatif ke Indonesia. Orang menjadi lebih was-was, iya, tapi apakah akan bikin kita negatif? Menurut saya rasanya tidak. Bagaimana outlook pasar modal di tahun 2023, Pak? Apakah akan ada sentimen-sentimen positif, Pak? Oke, kalau kita berbicara outlook reksadana pendapatan tetap yang investasi di obligasi, selama kenaikan suku bunga masih berlangsung, harga obligasi masih akan volatile. Apakah akan turun lagi? Tidak tahu juga ya, karena turunnya sudah sangat dalam. Tapi apakah akan rebound dengan cepat? Selama suku bunga naik, sentimen rebound masih kurang. Jadi sampai dengan kuartal 1 atau bahkan kuartal 2 2023, harga obligasi masih akan volatile. Demikian pula reksadana fixed income. Tapi kalau kita bicara semester 2, ketika inflasi sudah mulai terkendali, sebagai informasi, Bank Indonesia itu memastikan bahwa tahun 2023 nanti inflasi inti akan di 3% plus minus 1. Ya, jadi sangat mungkin ya inflasi Indonesia terkendali tahun depan. Amerika Serikat juga mulai melihat tanda-tanda inflasinya sudah mulai memuncak dan turun pelan-pelan. Nah, jadi bisa saja 2023 juga sudah mulai terkendali. Sehingga arah suku bunga yang naik dan agresif yang kita lihat sekarang
bisa saja menjadi lebih moderat atau bahkan lebih konservatif nanti di semester 2 tahun depan. Sehingga sampai dengan akhir tahun bisa saja terjadi pembalikan. Jadi semester 1-nya masih volatile, semester 2-nya mungkin bisa ada sentimen positif. Kalau untuk reksadana yang berbasis saham, Panin Aset melihat pemulihan ekonomi Indonesia masih akan sangat kuat. Jadi laporan keuangan di 2022 dan 2023 ini diperkirakan masih akan sangat baik, terutama dari sektor keuangan dan sektor energi. Kemudian sektor konsumsi juga akan mengalami pemulihan. Kenapa? Karena aktivitas masyarakat menurut survei daripada Google Mobility Index sudah kembali ke masa sebelum pandemi. Jadi bahkan sudah lebih tinggi, jadi sudah lebih ramai daripada sebelum pandemi. Nah, hal ini akan membuat pemulihan ekonomi berjalan cepat sehingga laporan keuangan jadi lebih baik. Nah, untuk outlook daripada reksadana saham, tentu kan kita acuannya IHSG. Perkiraan Panin Aset untuk 2023 adalah di 8.100 sampai dengan 8.200. Kalau tadi yang untuk reksadana pendapatan tetap, yield wajar yang tahun ini di kisaran mungkin 7,5, 7,5, 7,6, diperkirakan tahun depan bisa turun ke level 6 sampai 6,5%. Hai sahabat Panin AM, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya supaya sahabat Panin AM semua mengetahui video-video terbaru dari Panin Asset Management. Bagi sahabat Panin AM yang masih ingin tahu nih apa sih itu reksadana dan hal-hal informasi lainnya terkait dengan reksadana, bisa diklik atau dicek di video sebelah kanan. Jika sahabat Panin AM yang ingin mengetahui terkait dengan market update terbaru, bisa diklik video di sebelah kiri.